Di sebuah rumah, seorang ibu sedang bersiap untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Tidak banyak peralatan yang dibawa, hanya sebuah karung kecil di genggaman. Pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan biasa. Sehari-harinya selalu menemukan tempat kumuh, bau tak sedap, genangan air, lorong-lorong kecil, lalu lalang kendaraan, dan berbagai ketidaknyamanan lainnya. Dan ketidaknyamanan yang ada sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, sampai-sampai menggantungkan hidup dan ikut menjadi bagian kecil dari ketidaknyamanan tersebut. Ibu Sutina, usianya mencapai 100 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai pemulung atau pencari barang-barang bekas. Pekerjaan ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Berawal ketika pekerjaan sebagai buruh pabrik yang biasa dijadikan pegangan untuk kebutuhan sehari-hari ternyata ditutup. Dari sini, Bu Sutina mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan kecil dan tidak mempunyai tempat yang pasti. Sampai suatu saat, Bu Sutina diajak temannya untuk mencari pekerjaan lain di pasar. Karena melihat banyaknya barang-barang bekas berserakan di pinggir jalan, Bu Sutina pun mencoba mengumpulkan satu demi satu untuk dijual kembali. Cari bekas ini, cari rosokan, ada kresek, ada apa itu plastik. Jalan jam 6 pagi sampai jam 1 atau 2 pulang. Ya ke Pujon, ke Songgoriti, jalan sana ke Plaza terus ke Songgoriti. Iya, hari. Nggak pernah naik, jalan aja. Nanti kalau naik habis uangnya, nggak dapat apa-apa. Jadi jalan aja saya taruh di kepala sini. Usia yang semakin tua membuatnya tak mampu berbuat banyak. Apalagi keahlian yang dimiliki juga terbatas. Hal ini terus membuatnya bekerja mencari sisa barang-barang bekas. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Bu Sutina pun berjalan menyusuri jalan. Jarak yang ditempuh sangat jauh. Namun demikian, tak pernah membuat semangatnya turun. Dengan teliti, Bu Sutina mencari dan mengumpulkan barang-barang bekas atau sampah yang dibuang di pinggir jalan. Dengan sabar, Bu Sutina melakukan pekerjaannya. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena hasil yang didapat sebagai pemulung tidak banyak. Pekerjaan ini dilakukan hingga menjelang sore. Memang, pekerjaan sebagai pemulung membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Terkadang dalam satu hari hanya sedikit hasil yang didapat. Ya 1 atau 2 kalau kecil, kalau besar tadi ya 1. Ya enggak tahu ada berapa kilo tuh. Kalau dijual ada uangnya ya 10 atau 15 gitu, enggak tentu. Kalau banyak ini, kaleng amonium itu ya banyak uangnya. Sampai 20 gitu. Kalau enggak ada amonium ya 10 setiap hari. Tapi setornya saya itu 3 hari, 4 hari baru kirim gitu. Ya enggak, pokoknya ada saya bawa. Apa yang laku gitu. Ada botol, ada plastik, ada kresek. Kalau enggak laku ya enggak diambil.
Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sutina terus bekerja, mencari barang-barang bekas dan tak pernah libur. Semua dijalani dengan sabar. Bau tidak sedap yang menyengat juga sudah menjadi sahabat. Matahari pun terus menggoda dengan sinarnya. Di balik kerudung, Bu Sutina bersembunyi dan tak menghiraukan. Semua dilakukan demi panggilan-panggilan dari mimpi-mimpi dan harapan di hari esok. Sedikit demi sedikit, benda-benda bekas yang didapat mulai terkumpul. Dan Bu Sutina masih terus saja berjalan, menyusuri jalan tanpa kenal lelah. Padahal, sejak pagi, belum ada air yang membasahi dahaganya. Jalan menanjak tak lagi menjadi rintangan dengan beban di pundak. Mungkin hanya hujan yang dapat menghentikan langkah-langkahnya. Ibu, Halo, siapa Bu namanya? Sutina. Oh, saya Pamela. Lagi ngapain Ibu? Cari bekas ini. Cari plastik. Ya, cari plastik, cari apa ini? Kantongan. Gitu. Buat apa ini Bu? Jual. Dijual. Oh, dijual kemana? Jual ke Batu. Ke Batu. Ya, di Oh, dekatnya stadion. gini nih berapa? Terkadang dalam beberapa hari hanya mendapatkan sedikit dari jalanan hingga menyingkirkan harapan-harapan. Dan pada akhirnya Bu Sutina meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat menjawab kegelisahan-kegelisahan. Memang Rumahnya di Batu. Bu Sutina tidak dapat menghindari hal tersebut Kalau kesini karena jalan kebutuhan kaki. hidup semakin tinggi. Jauh banget. Membuat hasil yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Ya enggak, bukan yang penting halal. Ah, kesian ini. Enggak. Ya. Ya, ayo Bu. Pokoknya kerja dapat hasil gitu. Kan yang penting itu dapat hasil untuk makan, untuk keperluan apa-apa gitu. Ya dibuat cukup ya cukup, buat enggak cukup ya enggak cukup. Kalau orang tuh banyak sedikit tuh kurang aja gitu. Kalau hati-hati sedikit demi sedikit ini dikumpulkan, ini buat makan, ini buat apa, sewa rumah, buat bayar air, bayar lampu gitu. Kalau dihabiskan satu kali ya enggak cukup terus, sampai lama enggak cukup toh. Enggak ada sisanya gitu loh. Walaupun hanya dengan mencari barang-barang bekas, Bu Sutina juga berusaha sekuat tenaga untuk terus ikut menghidupi keluarga kecilnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sutina merasakan lelah, juga saat teringat harga-harga yang terus melambung, walaupun keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama barang-barang bekas. Tiap hari dapat, nggak tahu sedikit, nggak tahu banyak. Pasti kalau keluar pasti bawa pulang hasil gitu. Kadang-kadang ya dikasih uang. Saya nggak malu ya bilang ya, biar ya
kadang-kadang kasih uang, kasih makan gitu. Saya enggak mau nanti dimarahin, nolak itu namanya ya. Jadi ya terima kasih, orang dikasih sama Gusti Allah ya. Bikin susah ya susah, bikin enggak ya enggak. Kalau susah terus nanti sakit, enggak bisa cari makan, enak enggak susah. Senang aja saya, jadi enggak sampai sakit sehari 3 hari gitu enggak. Kalau pusing tuh biasa minum kopi, minum obat, sehat, jalan lagi. Ya sebetulnya ya capek sebetulnya, tapi nanti kalau capek terus ya enggak dapat apa-apa. Nanti capeknya itu nanti kalau sudah mau tidur itu terasa ini sakit semua itu, terus tidur, mandi, habis mandi makan, duduk sebentar terus tidur. Aduh Bu, capek banget nih. Capek sedikit. Duduk bentar yuk. Duduk di situ loh enak. Di sini aja yuk. Ya. Bentar lagi Ibu masih mau cari itu plastik Ya, lagi. Sudah mau pulang, sudah sore. Sudah sore. Ya. Deket nggak Bu rumahnya? Dekat itu Oh iya. gang itu masuk. Saya boleh ya ke rumahnya Ibu? Oh boleh. Tapi rumahnya kotor. Nggak apa-apa, sama aja Bu. Rumah Ya. minjam itu bukan rumahnya sendiri. Oh minjem? Iya. Kontrak Bu? Ya kontrak. Rumah sendiri nggak punya. Mari masuk. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Sutinah membereskan perlengkapan yang dibawa dan merapikan semua hasil yang didapat sejak beberapa hari lalu. Biasanya setelah terkumpul, baru kemudian Bu Sutinah menjualnya untuk mendapatkan hasil. Belum ada keinginan dari Ibu Sutinah untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan keluarganya, meski dengan mencari barang-barang yang terbuang. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Dulu itu 1 kilo sampai 7.000. Sekarang mau hari raya ini turun semua. Hanya 3.000, 1.000, 400, 200. Itu. Kan iya. Kalau dulu itu 1 kilo gelas itu 7.000. Sekarang cuma 3.000. Kalau kerdus itu dulu 2.500. Sekarang 1.000. Kalau yang kertas-kertas itu 400. Kan sendiri-sendiri harganya. Jadi sekarang dapat 1.000, 10.000 gitu ya. Saya sisakan 2.000 tiap hari. Besok pagi 2.000 lagi. Nanti lama-lama kan banyak gitu. Ya kurang, kalau dibikin kurang. Kalau enggak bisa dimasak nasi ya dijenang. Bisa kenyang, bisa cukup sama cucunya.
Walaupun hanya sedikit penghasilan diperoleh dari mencari barang-barang yang terbuang, tapi hal tersebut tidak membuat Bu Sutina merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan dilakukan. Karena sampah-sampah tidak pernah hilang. Kesabaran dari Bu Sutina inilah yang membuat teman-teman sepekerjaannya senang akan kehadirannya. Terkadang mereka bersendau gurau, hanya sekedar melepas lelah. Sebetulnya ya ingin jual-jualan itu, tapi yang jualan itu terlalu banyak itu, nanti kalau enggak laku. Jadi ya cari itu nanti dijual kan sama aja. Kalau ada yang jual, ini ada dos sedikit dibeli, ya saya beli. Kalau enggak ada ya cari gitu loh. Jadi enggak terus cari, terus itu enggak. Ya sama beli sama cari. Karena ada yang jual, saya beli, enggak ada ya cari yang dilempar-lempar gitu. Kalau berhenti ya kepingin, nah, tapi masih kuat jalan itu ya kerja terus gitu. Sebetulnya sama cucu saya itu ya enggak boleh, sudah tua itu kerja, saya yang cari makan, tapi saya itu masih gitu loh, ingin kerja, ingin pegang uang sendiri gitu loh, enggak segalanya minta ini, mau beli garam minta, kan enggak enak. Bu Tina, terima kasih hari ini saya udah boleh ikut ibu kerja, cari barang-barang bekas, cari plastik. Ya minta maaf. Loh, Ya. ngapain minta maaf, Bu? Kasihan kan enggak pernah cari itu seperti Mbak. Ya justru dengan saya hari ini boleh ikut ibu kerja itu saya jadi terinspirasi sama ibu. Kalau ibu itu dengan umurnya yang sudah 105 ya Bu ya, itu masih kuat jalan jauh, masih semangat. Ya Tuhan yang ngasih umur panjang, sehat. Ya. Ini juga ada titipan Bu dari pemirsa Dana TV. Mohon diterima ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya Ibu. Bu. Tolong. Terima kasih banyak ya. Minta maaf saya ya. Bikin susah. Enggak Bu. Anak-anak ya. Enggak bikin susah Bu. Malah saya yang terima kasih sama Ibu. Kasihan ya. Jalan-jalan kemana-mana. Pak, minta maaf ya. Iya, Minta maaf ya. Duh, enggak apa-apa Bu. Udah Bu, enggak usah nangis ya Bu ya. Kapan-kapan nanti aku main kesini lagi ya Bu ya. Minta maaf tempatnya kotor ya. Enggak Bu. Saya memang orang enggak punya ya. Ya ini apa? Semoga bermanfaat buat Ibu. Ya. Amin. Ya. Ya udah Ibu, saya pamit dulu ya. Minta maaf semuanya. Enggak apa-apa Bu. Saya bikin susah. Enggak Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Kasih ya, minta maaf. Iya. Selamat jalan. Ya, assalamualaikum. Bu Sutina adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang-orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.